Ada komunikasi seperti itu dan kemudian kita menyatakan kesediaan dan kemudian pertemuan terjadi. Jadi ini memang satu pertemuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Saya nggak bilang bahwa ini yang mengundang PSI atau Pak Prabowo yang menginginkan ya, tapi kedua belah pihak menginginkan ini pertemuan ini terjadi. Bahkan dalam berbagai kesempatan kami dibilang partai bocil, ingusan juga dan lain sebagainya. Jadi ini juga memperlihatkan satu sikap yang kelihatannya gesturnya tidak menyambut apa yang kami lakukan melalui Rembuk Rakyat menyalonkan Mas Ganjar. Padahal kan itu harus dilihat pencalonan Mas Ganjar itu kan bentuk respek juga Mas terhadap kader PD Perjuangan. Artinya kami mengakui bahwa PD Perjuangan adalah satu partai yang menghasilkan kader-kader terbaik. Secara sederhana orang-orang sih bilang, para pengamat bilang kalau mau lihat sikap otentik Jokowi itu lihat PSI katanya. Saya nggak tahu sih, bukan saya ngomong. Beberapa pengamat. Artinya segala manuver-manuver yang dilakukan oleh PSI juga sepersetujuan dari Pak Jokowi. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Kembali saya akan membicarakan situasi politik kontemporer. Yang akan saya bahas hari ini adalah manuver atau aktivitas dari partai yang relatif anak-anak muda, Partai Solidaritas Indonesia, setelah kemudian bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke kantor PSI dan menimbulkan dinamika politik. Tamu saya kali ini adalah Andi Budiman, ya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang berlatar belakang sebetulnya sama dengan saya, seorang wartawan yang kemudian berada di Jakarta, sempat bekerja di Deutsche Welle di Jerman dan kembali ke Indonesia dan sekarang menjadi politisi, bahkan akan nyalek ya, calon anggota legislatif di daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Andi, gimana kabar? Baik Mas Bud, Baik, terima ya. kasih. Aku mau nanya itu. Ya. Kunjungan Prabowo Subianto ke PSI itu sebenarnya ceritanya gimana sih? Jadi ini memang suatu kunjungan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi memang tidak relevan lagi tentang siapa yang mengundang dan siapa yang diundang ya. Jadi ini gayung bersambut lah ya. Dalam artian PSI kita mulai sadar, mulai berkembang sebagai sebuah partai bahwa kita adalah sebuah partai terbuka. Kita perlu menjalin komunikasi dengan semua kalangan. Dan kemudian ada utusan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa Pak Prabowo juga ingin bertemu dengan PSI. Jadi awalnya ada utusan Pak Prabowo yang datang. Ada komunikasi seperti itu dan kemudian kita menyatakan kesediaan dan kemudian pertemuan terjadi. Jadi ini memang satu pertemuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Saya nggak bilang bahwa ini yang mengundang PSI atau Pak Prabowo yang menginginkan ya, tapi kedua belah pihak menginginkan ini pertemuan ini terjadi. Intinya ada di sana. Dan memang terus terang ini pertemuan yang tidak mudah juga karena Tidak mudah. Ya tidak mudah karena kan ini butuh keberanian baik dari Pak Prabowo sendiri maupun dari PSI. Bagaimanapun PSI pernah mengkritik Pak Prabowo dengan sangat keras pada pemilu 2019 yang lalu dan kemudian di sisi lain juga PSI sendiri pernah menyampaikan atau memberikan kritik yang keras, tapi di sisi lain Pak Prabowo juga kan ada di dalam posisi sebagai orang yang dikritik harus punya kebesaran hati atau kebesaran jiwa untuk datang ke satu partai non-parlemen yang masih berkembang 1,89%, datang ke sana dan kemudian bersilaturahmi. Jadi ini butuh keberanian kedua belah pihak untuk sampai pada titik pertemuan ini. Keberanian seperti apa yang Andi maksudkan bagi PSI maupun bagi Prabowo sebetulnya? Bagi PSI tentu keberanian dalam artian kita dalam semangat untuk rekonsiliasi. 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 Karena bagaimanapun kita harus menerima kenyataan bahwa Pak Prabowo juga adalah bagian dari kabinet atau pemerintahan Pak Jokowi. Itu fakta yang tidak bisa kita hindari. Kemudian yang kedua juga kita sadar bahwa sebagai satu partai kita tidak boleh menutup diri. Jadi kita harus membuka pintu seluas-luasnya untuk komunikasi politik dengan pihak manapun kalau memang dirasa itu adalah ada di dalam satu visi atau misi yang sama. Dan itu memang terjadi Mas Bud. Jadi dalam pertemuan ya misalnya ya, Pak Prabowo itu dalam pertemuan sekitar 1 jam itu paling tidak 5 kali menyebut kata persatuan. Jadi memang ada kecemasan dari Pak Prabowo bahwa situasi di 2024 nanti akan memperburuk polarisasi politik. Dan itu harus dihindari. Dengan cara dia bilang bahwa katanya tidak masalah siapapun yang menang di 2024 kata dia. Yang penting kita harus menjaga persatuan Indonesia. 5 kali paling tidak Pak Prabowo bilang tentang persatuan.
Dan kemudian kesamaan lainnya, artinya dalam soal itu kita mulai ada kita menyadari bahwa perlu ada satu upaya untuk rekonsiliasi. Kemudian di sisi lain juga Pak Prabowo bilang tentang perlunya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan itu sebetulnya sesuatu yang cocok dan memang selama ini menjadi kegelisahan PSI. Terus terang kenapa kami bicara tentang tegak lurus kepada Pak Jokowi, tentang Jokowisme dan lain sebagainya. Karena kita paham bahwa kita itu ada dalam situasi di mana kita ada pilihan untuk melanjutkan sesuatu yang sudah baik dan kita punya potensi untuk menjadi negara besar di dunia, menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia kalau menurut perkiraan berbagai lembaga keuangan dunia, atau kita akan mengalami stagnasi atau bahkan mundur. Nah itu yang kita ingin pastikan, siapapun yang terpilih di 2024, dia akan harus melanjutkan apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh Pak Presiden Jokowi. Oke, kita akan diskusi ya soal apa yang harus dilanjutkan dari Presiden kebijakan dan pembangunan Presiden Jokowi. Tapi apakah kemudian dengan pertemuan itu menunjukkan bahwa arah politik dari PSI adalah mengendorse Prabowo sebagai bakal calon presiden 2024? Belum, Mas Bud. PSI belum menentukan sikap, belum mengambil keputusan, belum mendeklarasikan siapa yang akan kami dukung sebagai calon presiden di 2024. Opsinya masih terbuka. Hasil rembuk rakyat PSI menginginkan Mas Ganjar. Oke. Tapi kemudian di tengah jalan kita terus terang melihat dinamika politik juga berlangsung sangat cepat ya. Ketika kami mengumumkan rembuk rakyat yang memenangkan Mas Ganjar, kemudian ada peristiwa penolakan terhadap Piala Dunia U20. Itu juga merupakan satu hal yang menjadi kegelisahan kami. PSI saya rasa bisa dicek di dalam berbagai pernyataan, termasuk saya melalui berbagai pernyataan mengkritik sikap menolak penyelenggaraan Piala Dunia U20. Jadi waktu itu kita sudah mulai melihat ada perubahan, ada dinamika politik, kemudian juga ada satu dan lain hal. Ya terus terang ini yang membuat kami merasa bahwa PSI kelihatannya harus mengambil sikap sendiri yang mungkin bagi banyak orang dilihat sebagai sesuatu yang kontroversial, tapi kita anggap ini adalah salah satu jalan untuk memastikan bahwa apa yang kami inginkan, yakni apa yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi itu bisa terlaksana. Kan pernah mengumumkan berdasarkan hasil musyawarah, kemudian adalah pasangan Ganjar Pranowo, Yeni Wahid. Dan spanduk atau poster itu sudah adalah di sejumlah daerah. Apakah musrah itu kemudian dikoreksi dengan kehadirannya Pak Prabowo? Kita belum pernah mengoreksi itu ya. Tapi terus terang situasinya memang tidak mudah gitu ya. Ketika kami menyampaikan dukungan kepada Mas Ganjar, senior kami juga menyampaikan keberatan berkali-kali menyebut bahwa PSI ini tidak punya etika politik. Meskipun senior kami itu siapa? Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Jadi dalam soal ini ada keberatan dari PDI Perjuangan ketika kami mengajukan nama Mas Ganjar. Bahkan dalam berbagai kesempatan kami dibilang partai bocil, ingusan juga dan lain sebagainya. Jadi ini juga memperlihatkan satu sikap yang kelihatannya gesturnya tidak menyambut apa yang kami lakukan melalui rembuk rakyat menyalonkan Mas Ganjar. Padahal kan itu harus dilihat, pencalonan Mas Ganjar itu kan bentuk respek juga Mas terhadap kader PDI Perjuangan. Artinya kami mengakui bahwa PDI Perjuangan adalah satu partai yang menghasilkan kader-kader terbaik. Tapi kelihatannya ini tidak disambut dengan positif, bahkan kami kurang lebih dibilang tidak punya etika dan lain sebagainya. Ini juga yang membuat kami kemudian merasa kelihatannya kita harus mulai menahan diri dan berpikir ulang tentang apa yang sudah kami kerjakan gitu loh. Jadi langkah PSI yang ada sekarang termasuk menerima kunjungan Pak Prabowo, lalu kemudian sejumlah tokoh-tokoh PSI juga menyatakan dalam tanda petik kekagumannya Prabowo, ini semacam respon atas ketidakditerimaan dalam tanda petik PSI terhadap PDI Perjuangan atau gimana? Bisa ya, bisa tidak. Tapi terus terang ketika datang ke kantor PSI memang sikap Pak Prabowo itu di luar dugaan. Di luar dugaan. Sangat rileks, banyak bercanda, guyon. Bahkan secara khusus Pak Prabowo itu manggil Bang Ade Armando. Karena Bang Ade Armando ini kan orang yang berkali-kali membuat konten yang isinya sangat kritis terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, saya suka konten Anda, saya nonton. 95% atau saya beri nilai 95. Tapi mungkin bagi orang Indonesia agak kurang cocok pada beberapa bagian. Tapi kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo waktu itu rileks, santai, ngajak ketemu, manggil Bang Ade, salaman. Jadi ada satu gesture yang memang memperlihatkan satu uluran tangan persahabatan. Itu yang kami rasakan. Sikap Pak Prabowo yang disebut Andi sebagai genuine humor itu memang genuine demikian, atau kan orang mengatakan dulu persepsinya kan agak
galak atau Iya. agak tegas atau gimana Anda lihat? Saya nggak tahu ya, tapi itu yang saya sebut sebagai di luar dugaan. Karena Oh. kan apa yang dipersepsikan selama ini, ketika di dalam pertemuan terasa sangat rileks, sangat santai, banyak guyon gitu ya. Termasuk Pak Prabowo guyon tentang ada satu anggota DPR dari Gerindra yang dibilang, oh kamu minjem kuda saya ya, dipinjemkan ya waktu itu. Jadi ada satu momen kata Sis Grace, dia pernah dia satu acara gitu ya, diajari kuda oleh Mas Budi, anggota wakil ketua Komisi 5 dari Gerindra. Jadi sangat santai, sangat rileks, dan ini ya tentu saja mengejutkan. Termasuk dari Bang Ade. Bang Ade sendiri merasa bahwa saya pikir tadinya akan agak tegang, tapi ternyata sangat cair, sangat penuh humor, bercanda gitu, berbagai pihak melemparkan humor. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa saya ini dari dulu sebetulnya merasa dekat dengan PSI, kata dia. Bapak saya kan orang PSI, maksudnya Partai Sosialis Indonesia, Pak Sumitro. Terus bahkan Pak Prabowo bilang katanya mungkin ketika saya duduk di sini, bapak saya di atas sana sedang menangis, terharu, kata dia. Ini apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam pertemuan. Jadi kalau ditanya apakah ini genuine atau tidak, saya tentu tidak bisa menjawab karena ini pasti yang tahu hanya Pak Prabowo sendiri ya. Tapi kalau yang kami lihat itu rileks banget, santai banget, penuh humor, penuh guyon, dan terbuka gitu loh. Oke, jadi tapi Andi berada di sana kan sebetulnya? Saya berada di sana. Dan memang menangkap adalah ada perubahan dari gaya komunikasi atau dari Pak Prabowo dibandingkan dengan persepsi publik yang dulu. Iya, itu yang saya rasakan. Tapi tentu saya nggak bisa dianggap sebagai orang yang cukup objektif ya, karena saya tidak pernah berada dekat dengan Pak Prabowo sebelumnya. Tapi apa yang saya rasakan di dalam pertemuan itu berbeda dengan persepsi umum yang saya terima terkait dengan Pak Prabowo Subianto sendiri gitu loh. Nah itu yang saya bilang di luar ekspektasi kami. Oke, lalu gimana menjelaskan kemudian terjadi beberapa dinamika juga di PSI, termasuk pernyataan terbuka dari Guntur Romli yang kemudian dia kecewa, tidak pernah diajak bicara dan itu, dan kemudian dia memilih untuk meninggalkan PSI. Iya. Jadi memang Guntur sendiri adalah caleg PSI di 2019. Dia tidak ada di dalam struktur kepengurusan. Jadi memang anggota PSI yang aktif ya. Dan secara personal saya adalah teman yang sangat dekat dengan Guntur ya. Dan saya memahami keluarnya Guntur dari PSI ini sebagai satu pilihan politik aja, Mas. Karena Mas Guntur sendiri kan sudah menjadi koordinator relawan Ganjarian. Pertemuan antara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dengan Pak Prabowo tentu membuat posisi dia sulit. Dipertanyakan, ini serius nggak dukung Mas Ganjar dan lain sebagainya. Pasti ada pertanyaan semacam itu di internal kelompok Mas Ganjar atau bahkan PD Perjuangan. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa saya sudah mengambil satu keputusan politik dan saya memilih Mas Ganjar gitu. Jadi kami di PSI menganggap bahwa keputusan Guntur ini adalah kita lihat sebagai satu keputusan politik biasa gitu loh. Mengambil pilihan pada titik tertentu, dia harus mengambil pilihan dan dia memilih untuk mendukung Mas Ganjar. Meskipun yang saya sesalkan karena PSI sendiri belum mengambil keputusan. Belum mengambil keputusan apakah mendukung Prabowo atau tetap mendukung Ganjar, atau bahkan kita bisa juga punya opsi untuk tetap single gitu loh, nggak mendukung siapapun gitu loh. Jadi ini yang saya sayangkan adalah ini adalah keputusan yang terlalu terburu-buru, meskipun kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan dari Guntur Romli. Jadi sampai sekarang sebetulnya PSI itu belum ada pilihan ya, belum. Apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo, apakah ke Mas Anies? Belum ada. Tapi tidak mengkoreksi hasil musyawarah yang mengatakan Ganjar Pranowo Yeni Wahid. Belum ada keputusan untuk menarik itu. Meskipun sekali lagi situasinya berubah ketika terjadi insiden Piala Dunia U20 ya, ketika Mas Ganjar menolak dan kami menyampaikan kritik terhadap penolakan tersebut. Itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pas di kita dalam sikap terkait dengan penolakan Piala Dunia U20. Tapi sekali lagi itu belum pernah kami koreksi sampai sekarang, sampai wawancara ini berlangsung. Artinya berarti kalau belum pernah dikoreksi berarti dukungan PSI tetap pada Ganjar dong sebetulnya. Bisa disebut begitu karena belum ada pernyataan resmi. Tapi sekali lagi yang di dalam soal rembuk rakyat itu mekanismenya gini, Mas. Kita mengumumkan kepada masyarakat, kepada para pendukung PSI, siapa di antara orang-orang ini yang paling pantas untuk didukung menjadi calon pengganti Pak Jokowi. Nah, itu kami laksanakan secara online, pollingnya.
hasilnya sekitar 50% lebih mendukung Mas Ganjar Pranowo. Dan hasil itulah yang kami umumkan. Dan kami tambah dengan nama Yeni Wahid, karena kami anggap bahwa Yeni adalah kandidat yang cocok, saling komplementer dengan Mas Ganjar. Itu kami umumkan ke publik, dan itu yang memicu ketidaknyamanan dari PDI Perjuangan, dan kemudian menyebut kami tidak beretika dan meminta agar segala atribut yang terkait dengan Ganjar itu ditarik gitu loh. Jadi ini juga membuat situasi jadi lebih nggak mudah gitu. Hilangnya spanduk-spanduk atau poster yang berwajah Ganjar dari PSI itu apa yang terjadi sebenarnya? Memang ditarik atau gimana? Ya karena ada keberatan, ya akhirnya kami tidak lanjutkan. Oh, ada keberatan. Ada keberatan. Ada keberatan bahwa PSI tidak berhak gitu. Ya karena dianggap ini adalah kader PDI Perjuangan. Ya, jadi ada semacam keberatan itu yang kemudian ya apa boleh buat, kita harus mengambil pilihan ya tidak melanjutkan kampanye tadi. Terus kemudian beralih kepada Prabowo Subianto. Tidak. Sekali lagi kami belum mengambil putusan untuk mendukung siapapun. Yang kami lakukan kemarin adalah menerima Pak Prabowo sebagai seorang calon presiden, sebagai ketua umum Partai Gerindra, dan juga anggota koalisi dari pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Memang ada sikun-sikun politik yang mungkin menarik ya. Mulai dari katakanlah Effendi Simbolon, silakan. Ya. Effendi Simbolon yang kemudian juga mengatakan dari PDIP dalam acara Marga Simbolon kemudian mengatakan bahwa Prabowo lah pemimpin masa depan. Lalu kemudian Budiman Sujatmiko yang dia datang juga ke Prabowo dan mengatakan ya kira-kira sama. Lalu kemudian datanglah Prabowo ke PSI. Ini peristiwa-peristiwa politik yang kebetulan-kebetulan atau apa dalam bacaan Andi? Kalau dalam bacaan saya ini memperlihatkan satu sikap luwes dari Pak Prabowo. Karena bersedia berkomunikasi, menjalin komunikasi, menerima semua kelompok, membuka diri, dan itu yang sebetulnya diperlukan, kualitas seperti yang diperlukan di dalam politik gitu. Bagaimanapun untuk menjadi seorang presiden, untuk memenangkan pertarungan butuh 50+1. Pak Prabowo sadar betul itu. Karena itu dia membuka komunikasi, dia ketemu dengan Budiman Sujatmiko juga, kemudian berpandang ke PSI. Nah ini yang satu gesture yang kami anggap bersahabat tadi, Mas Bud. Ya kita sadarlah, kita partai yang masih berkembang, suara kita itu 1,89%, partai non-parlemen, tapi didatangi oleh Pak Prabowo dan Gerindra, partai pemenang pemilu nomor 2 di pemilu 2019. Jadi itu adalah satu kehormatan kami di Wongke. Gitu. Jadi ini salah satu gesture politik yang kami rasa penting ya. Sikap respect gitu loh. Saling menghargai, ada di dalam posisi yang sama. Itu yang kami merasa nyaman ketika bertemu dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Kemarin ketika datang itu kan tim Gerindra relatif lengkap juga, Mas Bud. Jadi itu juga memperlihatkan satu sikap respect tadi saya pikir. Dan itu bagi kami itu sesuatu yang membuat kami merasa bahwa nyaman. Pertemuan itu berlangsung nyaman. Nyaman artinya apakah itu nyaman temporary, sekarang nyaman dan kemudian akan berakhir dengan koalisi antara PSI dan bergabung dengan Gerindra atau? Saya belum bisa meramalkan akan kemana ya. Tapi paling tidak kalau ditanya tentang momen pertemuan, maka saya bilang itu pertemuan yang guyup. Ya ketawa, saling guyon. Kemudian ada pembicaraan yang lebih serius juga. Pak Prabowo bicara tentang geopolitik dan lain sebagainya. Oke. Satu hal yang juga menarik dari PSI adalah statement-statement dari elit-elit PSI yang mengatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Apa sih pengertian tegak lurus itu? Begini, Mas Bud, kita percaya bahwa jendela kita untuk menjadi negara maju atau tetap stagnan atau mundur itu akan ditentukan dalam 15 tahun ke depan. Ini kita ada bonus demografi dan lain sebagainya. Indonesia sudah meletakkan, Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar bagi kemajuan Indonesia. Ada pembangunan infrastruktur, di periode kedua dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur sosial meskipun terganggu COVID, yaitu dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dan kemudian hilirisasi. Ini aspek-aspek yang penting untuk membangun fondasi kemajuan Indonesia yang, di masa yang akan datang. Nah, karena itu perlu ada satu kepastian bahwa penerus Pak Jokowi di 2024 adalah orang yang memang punya visi yang sama tentang kemajuan itu. Dan orang yang kami anggap mengerti tentang siapa yang paling cocok untuk melanjutkan itu tentu adalah Pak Jokowi sendiri. Karena terus terang bagi kami di antara seluruh elit politik sekarang, yang bisa dijadikan kompas politik bagi kami adalah Pak Jokowi. Dengan segala kualitas yang dia miliki ya. Jadi kita menyerahkan dukungan kita ini kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ingin mendukung siapa, kita akan
mendukung itu karena kami percaya dengan value yang dijalankan oleh Pak Jokowi, dengan apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Jadi tegak lurus artinya kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, PSI akan mendukung Pak Prabowo. Kalau misalnya Pak Jokowi menginginkan demikian, kami pasti akan ikut. Jadi di mana kedaulatan dari PSI sebagai partai politik yang terdiri dari aktivis-aktivis, wartawan-wartawan yang ideal ketika kemudian sangat tergantung pada Presiden Jokowi? Bukan soal ketergantungan, tapi kami percaya dengan value-nya, Mas. Jadi sikap tegak lurus itu bukan karena semacam tunduk dan patuh secara buta pada sosok Pak Jokowi semata, tapi pada nilai-nilai yang dia bangun selama ini, pada apa yang sudah dia kerjakan. Itulah yang kami sebut sebagai tegak lurus. Dan dari berbagai komunikasi dengan Pak Jokowi juga muncul keresahan mengenai, dan Pak Jokowi juga berkali-kali di media bilang bahwa keresahan bahwa apakah kita ini akan terus melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan atau tidak dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ke depan itu visi Pak Jokowi itu bukan hanya sekedar soal IKN, tapi pembangunan sumber daya manusia, tentang hilirisasi, upaya atau peluang kita untuk membangun kembali basis industri kita yang hancur. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk menjadi negara maju. Itu tanda tanya besar. Apakah seorang pemimpin atau pemimpin berikutnya ini akan melanjutkan atau tidak dari apa yang sudah dikerjakan ini? Dan itu yang menjadi keresahan Pak Jokowi, dan kami berbagi keresahan yang sama gitu loh. Jangan sampai peluang untuk menjadi negara hebat ini hilang karena itu. Jadi yang dilihat itu adalah bukan soal kemandirian, tapi visinya yang sama. Kami merasa cocok dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi itu yang membuat kami merasa bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu kami percaya adalah satu keputusan yang memang didasarkan pertimbangan untuk melanjutkan apa yang ingin beliau atau sudah beliau kerjakan selama ini. Sudah ketahuan arah dari Pak Jokowi akan mendukung calon yang mana? Secara eksplisit belum. Secara eksplisit belum. Ya. Secara implisit? Nggak tahu ya. Kalau menurut Mas Budiman gimana? Pak Jokowi sering sama siapa belakangan? Dengan Pak Prabowo? Saya atau apakah itu satu tanda? Apakah kemudian gestur-gestur yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dulu pernah dengan Mas Ganjar, kemudian beralih lagi dengan Prabowo, dengan politik-politik simbol, itu kemudian yang dibaca oleh PSI bahwa gestur dari Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, dan kemudian perkembangan politik terakhir menunjukkan bahwa elit PSI juga kelihatannya mengendorse Pak Prabowo. Sekali lagi kami belum mengambil keputusan ya. Tapi sekali lagi kalau ditanya bahwa ada gestur dari Pak Jokowi, mungkin bisa ditafsirkan begitu. Tapi yang jelas kami terus membangun komunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi langkah PSI ini biasanya kami kami menangkaplah pesan apa yang beliau inginkan dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana orang-orang sih bilang, para pengamat bilang kalau mau lihat sikap otentik Jokowi itu lihat PSI katanya. Saya nggak tahu sih, bukan saya ngomong. Beberapa pengamat. Artinya segala manuver-manuver yang dilakukan oleh PSI juga sepersetujuan dari Pak Jokowi? Saya nggak mau mengatakan itu, tapi yang jelas kita nggak mungkin mengambil satu langkah yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Sehingga kalau katakanlah sekarang Andi melihat Pak Prabowo begitu humoris, begitu welcome, dan ada kesamaan visi juga sama dengan bayangannya Pak Jokowi ya? Belum tentu, tapi itu kan pandangan ketika saya bertemu di dalam pertemuan tadi, Mas ya. Itu dua hal yang berbeda saya pikir. Tapi kalau bahwa apakah Pak Jokowi memang nyaman dengan Pak Prabowo, mungkin bisa dilihat dari berbagai pemberitaan, berbagai video yang kita saksikan gitu. Saya nggak tahu juga. Meskipun pernah juga Pak Jokowi dalam kesempatan juga seakan-akan memberikan petunjuk dan arah kepada Ganjar Pranowo. Betul. Saya rasa kadang-kadang juga kepada Pak Prabowo. Ya. Jadi apa yang sedang dimainkan? Karena kan PSI kan sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di balik panggung politik itu? Nah, ini pertanyaan menarik. Saya menduga Pak Jokowi sendiri sedang menimbang-nimbang siapa kandidat yang dianggap paling punya keberanian untuk melanjutkan visi dia. Karena Pak Jokowi selalu bilang, Indonesia butuh pemimpin yang berani. Indonesia butuh pemimpin yang berani. Jangan asal tanda tangan, jangan takut. Itu kata Pak Jokowi di depan relawan. Karena memang betul, tantangan Indonesia ke depan itu sangat berat. Misalnya dalam kasus hilirisasi, kita kalah di WTO. Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang sangat berani melawan semua kekuatan besar di dunia yang menolak Indonesia melarang ekspor biji mentah nikel dalam konteks itu. Nah, kalau misalnya pemimpin berikutnya adalah orang yang tidak cukup kuat menghadapi berbagai tekanan, termasuk tekanan dari partai politik dan lain sebagainya,
apakah dia akan cukup kuat menghadapi tekanan yang lebih besar lagi? Itu juga saya rasa menjadi pertanyaan Pak Jokowi di kepalanya ketika menimbang-nimbang seluruh kandidat ini, baik untuk ke Pak Prabowo maupun ke Ganjar Pranowo. Jadi saya pikir ini periode Pak Jokowi sedang menimbang-nimbang kira-kira di antara kandidat-kandidat ini siapa yang paling berani untuk punya sikap dan kemudian berani untuk melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan. Kalau menurut Anda sebagai politisi, sebagai wakil ketua umum PSI, siapa di antara 3 kandidat yang muncul, Mas Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, dan Anies, yang dianggap berani dan akan meneruskan kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi? Kalau Mas Ganjar kan kita tahu memang orangnya punya kualitas, dia dalam artian cerdas ya, kemudian juga bisa cair, dekat dengan rakyat dan lain sebagainya. Tapi ini kalau kata pengamat, ada pertanyaan mengenai bagaimana dengan hubungan dengan partainya. Apakah Mas Ganjar bisa cukup tetap kuat, tetap independen ketika menghadapi tekanan, atau bagaimana? Itu pertanyaan banyak orang, bukan hanya dari saya, tapi banyak orang mempertanyakan itu. Pak Prabowo tentu punya kekurangan juga, masa lalunya adalah kekurangan Pak Prabowo. Itu juga menjadi catatan banyak orang. Tapi Pak Prabowo di sisi lain juga dilihat sebagai mungkin orang yang tidak punya beban untuk melakukan apa yang diinginkan, misalnya dalam hal mengambil keputusan yang berani tadi, gitu loh. Kalau tentang Mas Anies, saya pikir kalau dia dilihat ya, Mas Anies ini cocoknya jadi dosen kalau menurut saya. Saya memang betul. Sebagai dosen bagus banget Mas Anies. Ya, dia seorang pemikir yang baik, Mas Gun. Tapi ya saya rasa memang dia tidak cocok di eksekutif. Bedanya itu, karena kan kita sudah melihat apa yang dia kerjakan di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Jadi saya rasa kualitas-kualitasnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ya tinggal publik aja menilai. Dan saya rasa yang Pak Jokowi cari sekarang orang yang paling bisa meyakinkan dia akan melanjutkan apa yang dia kerjakan. Nah, kalau menurut Andi, siapa di antara Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies yang bisa melanjutkan program-program dari Pak Jokowi? Saya nggak tahu ya, karena hanya Pak Jokowi yang bisa menilai. Nah, kalau menurut pandangan subjektif Anda, ya, Anda siapa yang paling bisa melanjutkan program-program dia? Mari kita lihat siapa yang kelihatannya paling punya kedaulatan untuk mengambil keputusan sendiri. Oh, batasannya itu, apakah dia punya hambatan dalam bentuk partai politik pendukung atau bagaimana, gitu loh. Posisi Mas Ganjar tentunya sebagai anggota PDI Perjuangan. Ya. Posisi Pak Prabowo adalah sebagai ketua umum Partai Gerindra. Posisi Mas Anies bahkan tidak berpartai. Ya. Nah, kalau tadi logikanya adalah siapa yang paling bisa keluar dari kungkungan partai politik? Ya kalau dihitung dari sana mungkin Pak Prabowo ya. Karena dia sebagai ketua umum. Karena dia adalah ketua umum partai politik. Tapi ya nggak tahu apakah beliau juga akan bisa punya komitmen yang cukup kuat untuk melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Itu hal lain. Itu pertimbangan Pak Jokowi tentunya. Jadi sekali lagi kalau ini pandangan saya ya, Pak Jokowi pasti tentu akan memilih orang yang paling bisa melanjutkan. Siapa yang paling cocok? Nah itu yang sedang dia timbang-timbang. Kalau Mas Budiman tanya dengan segala situasinya tadi yang mungkin punya cukup kedaulatan, relatif hanya Pak Prabowo. Meskipun juga Mas Ganjar tentu bisa juga melakukan hal yang sama kalau dia cukup punya kekuatan untuk punya sikap dalam soal ini. Oke. Nah, saya kira sedikit bergeser ya. Sekarang kan kemudian juga PSI yang termasuk juga dalam konteks uji materi ya. Uji materi soal usia batas calon usia minimum seorang calon presiden. Ini sebetulnya apakah memang ada kerugian konstitusional dari PSI sehingga menggugat atau menguji materi pasal dari 40 diturunkan kepada 35? Jadi ini kan sebetulnya dulu kita itu batas usianya itu 35 Mas. Nah kemudian dinaikkan jadi 40. Nah kita ingin mengembalikan ke 35. Jadi sebetulnya kita mengajukan uji materi ini jauh sebelum rame-rame terkait dengan masalah Mas Gibran ya. Jadi bahwa sekarang kemudian ada nama Mas Gibran muncul dan kemudian jadi pembicaraan bahwa punya peluang karena ada uji materi, itu adalah hal lain. Tapi PSI sejak awal kita mencoba ketika kita pernah uji material terkait dengan kepala daerah Mas. Silakan dicek beritanya. Waktu itu yang mengajukan beberapa kader muda kita dengan alasan kita harus memberi kesempatan kepada anak muda untuk memimpin. Itu udah lama, itu berapa tahun yang lalu. Nah kemudian kita mengajukan hal yang sama untuk presiden dan wakil presiden. Idenya sama,
bahwa kita merasa bahwa anak muda harus diberi kepercayaan. Oke. Dan kita tahu di dunia juga sudah banyak pemimpin-pemimpin muda yang bermunculan. Di Chile, presiden yang terpilih itu 32 tahun, Boric. Kemudian saya rasa bukan Selandia Baru ya, tapi di satu negara di Eropa, ada juga yang 35 tahun nih. Jadi saya pikir kita harus mulai membuka diri. Kenapa tidak kita kembalikan ke aturan semula, yaitu 35 tahun. Jadi kita tidak minta atau ngeset satu umur baru, tapi dikembalikan ke 35 tahun saja. Karena kita merasa bahwa dengan perkembangan zaman, dengan bukti-bukti di banyak belahan penjuru dunia, banyak pemimpin muda, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis tuh masih muda-muda, 30 tahun, 28 tahun, dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita harus dibatasi oleh usia tadi gitu. Jadi kita mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Itu bukan memang diarahkan untuk melapangkan jalan calon presiden tertentu. Nah, yang itu kan untuk dibaca umur. Nah, itu yang ditafsirkan banyak orang ya. Tapi kan sekali lagi ini kita ajukan tuh jauh sebelum rame-rame ada suara untuk menginginkan Mas Gibran menjadi wakil presiden. Jadi ini dari awal tuh kita memang kita pernah mengajukan judicial review untuk kepala daerah, itu kandas waktu itu. Sekarang kita mengajukan untuk presiden dan wakil presiden, hasilnya belum kelihatan siapa. Tapi kalau ditanya bahwa apakah ini ada setting awal, enggak. Kita dari awal tuh kita percaya bahwa memang anak muda harus diberi kesempatan, Mas. Karena kan gini, ada dua gugatan. Yang pertama diajukan PSI yang meminta agar undang-undang itu dikembalikan ke yang lama 35 dan dari Partai Garuda. Ya, Partai Garuda yang belakangan yang mengatakan oke 40 tapi atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Ya. Ini bukankah memang ini semuanya diarahkan kepada sosok tertentu sebetulnya? Enggak sih, kalau PSI enggak. Kita dari awal itu sudah sejak dulu kita sering coba challenge beberapa aturan yang kita anggap melanggar konstitusi atau tidak sesuai dengan kepentingan publik gitu ya. Kita kan dasarnya sudah lama kita ajukan. Pertama, Mas, kita jangan lupa bahwa pemilu 2024 nanti 60% itu anak muda. Oke. Gen Z dan juga generasi milenial ya. Nah, kalau misalnya kenapa kita nggak membuka kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk diberi kesempatan untuk mewakili jumlah populasi terbesar Indonesia pada saat pemilihan umum. 60% itu anak muda gitu loh. Ini kan nggak boleh dihalang-halangi. Jadi opsinya aja yang dibuka. Bahwa siapapun yang bisa maju itu kan nanti hal lain. Jadi opsinya dulu dibuka 35 tahun. Kita minta itu dikembalikan ke aturan yang lama. Dan itu kita ajukan jauh sebelum nama Mas Gibran itu muncul. Ribut-ribut seperti sekarang. Jadi gitu. bukan untuk melapangkan jalan untuk Gibran Rakabuming Raka? Enggak, ini untuk memang kita buka opsinya untuk anak muda. Tapi kalaupun kemudian dikabulkan dan kemudian Gibran maju, akan didukung oleh PSI? Saya rasa Gibran adalah salah satu pemimpin daerah paling menonjol saat ini. Oke. Kenapa tidak gitu loh. Oke. Termasuk juga berbagai spekulasi bahwa akan digabungkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Saya nggak tahu ya ujungnya akan seperti apa ya. Tapi kalau ditanya kualitas Gibran, saya berkali-kali datang ke Solo. Ketemu kan? Sudah ketemu, berapa kali datang ke Solo, ngobrol dengan masyarakat. Saya kalau ke satu daerah itu saya paling suka naik angkutan umum, naik taksi, naik ojek dan lain sebagainya. Saya selalu nanya, gimana Mas kotanya Mas di bawah pemimpin daerah gitu ya. Dalam halnya Solo, semua bilang positif, bagus banget. Semua orang bilang kualitasnya bagus banget, komitmennya besar. Kita juga tahu bagaimana Mas Gibran ini punya keberanian di dalam melawan intoleransi misalnya ya. Dia pernah mencabut segel satu rumah ibadah yang disegel oleh kelompok intoleran gitu. Jadi kita melihat Mas Gibran ini punya kualitas yang cukup lengkap meskipun usianya masih muda. Pertama, dia punya keberanian menegakkan prinsip-prinsip kebinekaan, bersih, tidak korupsi. Dia berani melakukan terobosan dalam hal birokrasi, dan apa yang dia kerjakan membangun Solo itu cukup mengejutkan. Solo sekarang maju. Ada banyak tempat yang sangat menarik, dan bahkan katanya pada saat Lebaran kemarin sebagai destinasi dia mengalahkan Yogyakarta. Ini sesuatu yang membuat banyak orang cukup terkejut. Dalam waktu singkat, seorang anak muda yang tadinya diremehkan, disebut anak ingusan, bisa menyulap satu kota ini menjadi satu kota yang penting, menjadi lebih diperhatikan, dan warganya sangat puas. Tingkat kepuasannya saya dengar 96%. Oke. Jadi kalau membaca kembali lagi spekulasi yang beredar, bukankah ini kemudian akan membuka jalan bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 14 Februari 2024? Bisa jadi kalau itu terjadi, tapi kita nggak tahu karena hasil keputusan MK juga belum ada. Belum ada. Iya.
Kita dulu pernah ditolak juga ketika kita mengajukan judicial review untuk kepala daerah ya, untuk lebih diturunkan usianya. Nah sekarang ya kita sih tentu berharap menang. Tapi kenapa jalurnya ke MK bukan menggunakan political review ke DPR, ke pemerintah? Ini kan satu cara yang konstitusional juga, Ya. karena kita kan nggak punya kaki di parlemen Mas, di parlemen pusat ya. Jadi memang ini adalah jalan yang paling mungkin dilakukan oleh PSI gitu loh. Jadi Kalau kita punya perwakilan di DPR, tentu kita akan masuknya lewat sana. Jadi kalau tadi concern apakah menggabung-gabungkan partai politik, mungkin nggak sih dalam posisi sekarang menggabungkan kembali antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo atau sebaliknya Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk kembali memperkuat, kalau Budiman kan front nasional. Ya. Kenapa tidak? Dan saya pikir itu juga bagus juga kalau itu terjadi ya. Jadi kita masih ini perjalanan masih panjang, belum final. Kalau itu terjadi, mungkin itu juga akan melegakan banyak orang juga gitu loh. Tapi apakah misalnya kedua-duanya mau salah satunya menjadi wakil, itu pertanyaan besar juga gitu loh. Apakah partainya juga bersedia misalnya kadernya menjadi wakil presiden? Itu juga jadi pertanyaan. Jadi sekali lagi itu mungkin terjadi, tapi apakah itu bisa terjadi? Saya pikir perlu satu sikap rendah hati karena akan ada yang dikorbankan menjadi wakil presiden. Pertanyaannya apakah bersedia, baik kandidatnya maupun partai politik pendukungnya. Waktu saya diskusi dengan Sis Grace juga di satu meja bersama dengan Falguna, bersama dengan Pak Hamdi, soal usia itu memang ada tren, kebetulan adalah dunia ini makin memuda. Ya, betul. Ya, saat-saat orang-orang muda yang kemudian tampil gitu. Ya. Jangan-jangan yang perlu dilakukan adalah membatasi usia maksimal untuk menjadi pemimpin. Kalau soal usia maksimal belum ada aturan tentang itu ya. Belum ada memang. Ya maksudnya dalam hal ini yang jadi concern kita adalah bagaimana memberi kesempatan kepada yang muda, bukan membatasi. Jadi komitmen PSI itu kan memang sejak awal memberi kesempatan kepada anak muda. Jadi aturan ini kami anggap membatasi kemungkinan anak muda untuk menjadi pemimpin. Itu yang kita challenge di Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk membatasi usia itu saya pikir Mahathir 93 ya kalau nggak salah. 93. Ketika terpilih menjadi perdana. Iya, karena undang-undang kita kan memang beragam ya. Ya. Kepala daerah 30, Betul. anggota DPR 21, Iya. ya. Ya. Hakim konstitusi 55, Ya. Hakim agung 55. Ya. Jadi tidak ada sebuah batasan yang pasti sebetulnya. Betul. Yang ada adalah ya open legal policy, Ya. dan umur itu diotak-atik gitu. Ya. Umur itu berubah-ubah Ya. untuk kepentingan menyingkirkan calon atau mengusulkan calon sebetulnya. Kalau kita sih bukan dalam konteks untuk menyingkirkan atau mendukung satu calon ya, tapi ada dalam konteks kita ingin membuka ruang seluas-luasnya kepada anak muda gitu. Itu yang jadi concern kita. Oke. Jadi ya itu tadi, kita itu udah pernah challenge untuk ke usia kepala daerah, waktu itu kalah kita. Nah ini kita berharap ini menang kali ini untuk presiden atau wakil presiden. Oke. Saya nanya satu Andi pernah nulis di artikel di Kompas ya, yang soal Jokowisme. Iya, iya. Sebetulnya dan Andi kalau saya tidak salah adalah ini tidak ada kaitannya dengan ideologi, tetapi memang ya cara Jokowi untuk serving the public lah. Itu cara Jokowi. Sebetulnya apa sih penjelasan lebih lanjut dari Jokowisme itu? Jadi pertama kita ingin merumuskan satu gaya kepemimpinan dalam bidang politik, ekonomi maupun leadership ya. Gaya leadership yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun bagi kami Pak Jokowi ini adalah presiden terbaik sepanjang Indonesia atau Republik ini berdiri ya. Jadi kita ingin agar ada satu warisan yang warisan dalam bentuk pemikiran. Dalam politik misalnya apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini mewakili satu apa yang disebut Indonesian Dreams. Orang biasa bisa jadi presiden gitu loh. Kalau kamu bisa kerja keras melayani rakyat, kamu bisa dipercaya. Dalam ekonomi Pak Jokowi ini adalah presiden yang sukses membangun Indonesia dengan begitu baik lewat infrastruktur dan kemudian meletakkan dasar industri yang kuat melalui program hilirisasi dan lain sebagainya. Dari segi leadership misalnya, Pak Jokowi ini punya keberanian. Bayangkan seorang pemimpin tanpa partai bisa menghadapi situasi multipartai di parlemen yang begitu rumit. Mas Budiman tahu sendiri. Permintaannya mungkin macam-macam. Tapi Pak Jokowi sukses mengendalikan dalam tanda petik partai-partai politik dan menggolkan apa yang menjadi keinginan dia. Ini adalah salah satu seni kepemimpinan yang harus dipelajari dan harus dilanjutkan. Dan terlebih yang paling penting dari Jokowisme itu adalah bahwa kita berharap siapapun nanti yang terpilih di 2024, dia akan melanjutkan apa yang menjadi
pikiran atau visi Pak Jokowi yang kami tuangkan dalam bentuk apa yang disebut Jokowisme tadi, Mas Bud. Yang ingin diwariskan adalah gaya kepemimpinan atau sebetulnya program-program pembangunan atau program apapun. Paling penting program pembangunan. Dan gaya kepemimpinan itu adalah bagaimana kita belajar cara seorang pemimpin dari orang latar belakang orang biasa, bukan elit, di dalam mengatasi situasi parlemen yang rumit, yang tidak mudah dalam sistem multipartai. Yang paling penting tentu ekonomi. Di antara seluruh warisan Pak Jokowi ini adalah visi dia tentang ekonomi yang sangat kuat. Nah, ini yang harus dilanjutkan dalam bentuk Jokowisme. Yang harus dikoreksi? Yang harus dikoreksi, bukan dikoreksi tapi mungkin yang perlu diimprove menurut saya adalah penegakan hukum ya. Nah, kenapa? Jadi terlalu fokus kepada infrastruktur dan ekonomi, tetapi isu-isu hukum tadi yang termasuk harus diimprove. Karena mungkin bedanya adalah kalau untuk ekonomi kan seorang presiden itu bisa intervensi langsung, mengawal arah jalannya kebijakan. Dalam aspek hukum kan seorang presiden harus menjaga jarak juga, Mas Bud. Nggak bagus kalau misalnya seorang presiden dikit-dikit intervensi dalam soal hukum, minta misalnya kejaksaan atau KPK mengusut satu kasus. Jadi ada situasi di mana eksekutif itu memang harus menjaga jarak dari yudikatif atau para penegak hukum. Karena kalau intervensi itu dilakukan, itu akan justru nggak baik bagi penegakan hukum. Jadi sebetulnya situasinya nggak mudah. Pertama, kita tahu bahwa situasi penegakan hukum kita itu ini sudah lama bermasalah. Itu harus kita akui. Oke. Kita butuh waktu lama untuk memperbaiki ini. Sementara di sisi lain, seorang presiden atau eksekutif itu punya keterbatasan untuk melakukan intervensi. Karena kalau terlalu masuk ke wilayah yudikatif, tentu ini jadi persoalan tersendiri. Karena nanti akan disebut bahwa presiden mengintervensi hukum. Ini yang saya pikir membuat persoalan penegakan hukum ini menjadi tidak mudah. Jadi ini yang mungkin kalau dibilang apa PR yang perlu diperbaiki atau diimprove ya adalah soal penegakan hukum. Iya, bukankah sebenarnya pemerintah dan juga parlemen punya juga politik hukum, politik perundang-undangan? Bukan sebuah intervensi, tetapi seperti DPR dan presiden kemudian mengubah undang-undang KPK. Itu kan bukan wujud sebuah politik hukum dari pemerintah sebetulnya. Nah itu kalau kita baca ya, yang saya dengar KPK itu kan usulan dari DPR ketika itu. Betul, tapi kan itu menjadi undang-undang karena disetujui oleh pemerintah juga. Ya mungkin situasinya saya nggak tahu di balik itu ya situasinya seperti apa, tapi mungkin ada trade-off yang harus dilakukan untuk untuk mendapatkan dukungan parlemen pada sisi yang lain juga gitu. Karena kan sekali lagi politiknya nggak mudah gitu mengelola politik ini. Jadi keinginan partai yang mungkin sudah sangat kuat gitu ya tidak bisa dibendung lagi sehingga ya itu terjadi gitu. Tapi yang jelas inisiatif itu datangnya bukan dari presiden tapi dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Meskipun sebetulnya presiden juga bisa dan punya kuasa untuk menolak ya. Ya mungkin bisa menolak, tapi dia juga mungkin perlu partai politik untuk menjalankan kebijakan. Jadi sekali lagi presiden itu di dalam sistem multipartai ini adalah kelemahannya adalah dia tidak bisa menjalankan semua keinginannya karena setiap kebijakan itu harus mendapat persetujuan DPR. Nah, ada pilihan-pilihan kadang-kadang yang mungkin tidak mudah yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Entah itu trade-off dan lain sebagainya untuk menjalankan agar pemerintahan dia bisa berjalan secara efektif. Mungkin juga yang jadi problem adalah soal continuity ya, soal kesinambungan pembangunan. Jadi kan mungkin juga harus dipilah sebetulnya antara apa sih yang mau diteruskan, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan kebijakan ekonomi, hilirisasi. Tetapi kan juga pada sisi lain yang berdimensi politik dan hukum kan juga banyak terjadi soal korupsi yang makin merajalela, ya. Kemudian demokrasi yang menurut berbagai survei juga sedang terjadi regresi. Jadi mana yang harus diteruskan dan mana yang harus kemudian dihentikan atau dikoreksi? Kalau menurut saya yang prioritas yang harus dilanjutkan adalah pembangunan ekonomi. Karena itu adalah core-nya. Memastikan kita sejahtera menjadi negara maju. Kemudian penegakan hukum. Karena ekonomi hanya bisa berjalan kalau ada kepastian hukum. Penegakan hukum ini prosesnya tidak mudah karena artinya kita harus mereformasi institusi penegak hukum. Kejaksaan, kepolisian, mengefektifkan KPK dan lain sebagainya. Ini pekerjaan yang akan punya atau membutuhkan waktu yang lebih jangka panjang. Bahkan presiden berikutnya pun butuh waktu. Mungkin tidak akan pernah tuntas di masa 5 atau 10 tahun. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan demokrasi. Kalau berdasarkan hasil survei Economist Intelligence Unit misalnya. Dia kan punya 5 kriteria kalau tidak salah. Kita itu Indonesia itu jeblok dalam soal pelaksanaan pemilu itu kita skornya bagus banget Mas. Pelaksanaan pemerintah yang efektif bagus banget. Kemudian ada
dua lagi saya lupa bagus. Yang buruk itu kita dua. Yang pertama terkait dengan kultur politik, dan yang menjadi catatan sebetulnya adalah maraknya politisasi agama. Jadi ini adalah dampak dari para aktor politik atau kekuatan politik yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Itu yang membuat skor kita rendah. Kalau nggak salah 4,9 atau 4,8. Yang satu lagi rendah itu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu rendah karena ada beberapa kasus terkait dengan undang-undang ITE, penggunaan undang-undang ITE. Nah, ini undang-undang ini yang sedang direvisi oleh pemerintah, diajukan kepada parlemen. Dan jangan lupa di dalam ketika nanti KUHP baru berlaku di bulan Januari 2026, pasal mengenai pasal 28 undang-undang ITE yang bisa menjerat orang itu juga akan otomatis hilang dan berganti menjadi hukuman yang jauh lebih ringan. Jadi ini tidak lagi menjadi pasal karet yang berbahaya. Jadi ini ada upaya perbaikan untuk itu sebetulnya dari pemerintah dalam soal kebebasan berekspresi ya. Dan jangan lupa undang-undang ITE ini juga dulu kan produk warisan lama juga gitu, bukan hasil produk pemerintahan yang sekarang. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang perlu diperbaiki dari Indonesia. Ekonominya diperbaiki, penegakan hukum, baru kemudian soal demokrasi pelan-pelan kita perbaiki dengan mencabut undang-undang ITE yang tadi. Oke. Kalau soal korupsi lah, kira-kira kalau menurut Andi ya, kira-kira ini korupsi kan sejak zaman VOC terus terjadi dan terjadi terus sampai sekarang kan? Apa sih yang disarankan oleh PSI untuk mengatasi korupsi yang udah menjadi komorbid dari bangsa ini? Sebetulnya ada dua undang-undang yang perlu kita tuntaskan untuk jadi senjata pamungkas untuk menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi, dan itu yang diinginkan PSI, Mas. Yang pertama adalah RUU perampasan aset. Oke. Jadi selama ini pemberantasan korupsi itu masyarakat itu merasa ada ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi. Koruptor korupsi ratusan miliar dipenjara 7 tahun. Kemudian hanya denda 10 miliar misalnya. Potong masa tahanan hanya 4 tahun, keluar bebas, bisa menjalani gaya hidup dari hasil kejahatan. Itu tidak adil. Atau misalnya ada koruptor lari ke luar negeri, asetnya tidak bisa disita. Nah, undang-undang perampasan aset ini itu akan menghidupkan kembali harapan publik bagi pemberantasan korupsi. Secara sederhana begini, semua orang itu akan dipaksa hidup sesuai dengan penghasilannya, Mas Bud. Ya. Karena nanti kalau misalnya dia akan ditanya, jadi misalnya Mas Bud, kekayaannya berapa? Didapat dari mana? Kalau tidak bisa didapat, maka itu langsung disita oleh negara. RUU perampasan aset yang benar itu seperti itu. Jadi dia tidak melalui pembuktian pidana, tapi dia begitu ada orang punya kekayaan yang di luar kenormalan, kemudian negara langsung bisa menyita. Ini akan membuat efek jerah karena para koruptor itu ketakutan terbesar mereka adalah miskin. Ya. Jadi ini yang menyebabkan banyak partai mungkin di parlemen sudah 10 tahun mengabaikan RUU perampasan aset. Sekarang kan surat presiden untuk RUU perampasan aset kan 4 Mei sudah di DPR. Iya. Tapi sampai sekarang dibacakan pun belum terjadi. Betul. Mungkin nggak dalam posisi sekarang kemudian ya udah presiden dengan kewenangannya mengambil langkah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya ini kan sekali lagi biasanya ada debat itu. Kalau senjata itu dipakai kan dianggap itu bukan jalan yang demokratis ya. Kalau dari kami sih mendukung kalau misalnya ada semacam presiden mengeluarkan perpu untuk RUU perampasan aset, karena ini akan menjadi game changer buat kami. Jadi ini yang akan membuat upaya pemberantasan korupsi ini menjadi hidup kembali harapannya gitu loh. Tapi gagasan, ide atau semangat pemberantasan korupsi ini sesuatu yang serius nggak sih sebetulnya? Sangat serius harusnya sangat serius. Harusnya, tapi realitasnya? Nah itu problemnya adalah mungkin para pembuat undang-undangnya sendiri tidak akan pernah menyetujui. Tidak akan pernah menyetujui. Iya, karena memang mungkin partai-partai yang ada di parlemen merasa kalau ini diberlakukan ini akan menjerat diri mereka. Jadi semacam langkah-langkah itu juga sebenarnya image building aja. Langkah-langkah mengajukan RUU perampasan aset yang tahu bakal tidak disetujui sebetulnya. Belum tentu juga, tapi ini kan ada tekanan ya. Kalau kita baca catatan presiden ketika mengajukan ini kan agar segera dibahas dan disahkan kalau nggak salah ya. Betul. Tetapi diberi bold gitu ya. Tapi artinya kan sampai sekarang surat presidennya pun nggak pernah dibacakan. Iya, itu artinya problemnya ada di parlemen ya Mas Bud ya. Dalam hal ini yang memang tidak punya keinginan. Presiden secara terbuka sudah mengajukan.
diberikan kepada parlemen. Parlemen, DPR tidak membahas, bahkan tidak mau membacakan surat presiden. Itu merupakan satu gesture yang memperlihatkan mereka tidak happy dengan ini gitu. Oke, tapi kalau kita lihat logikanya Bambang Pacul di depan rapat kan mengatakan saya ini kan Korea ya Korea lobbynya jangan di sini, lobbynya adalah di ketua umum partai politik. Nah presiden kan sebenarnya bisa melobi ketua umum partai politik untuk menggolkan undang-undang perampasan aset. Jangan-jangan memang ketua umum partai politiknya pada nggak mau. Makanya dibikin surat yang isinya keras tadi. Ini menurut saya isi surat itu sendiri memperlihatkan satu keinginan presiden agar ini segera disahkan. Tapi ini bukan pembangunan citra ya? Saya rasa enggak. Karena kalau dia membangun citra artinya dia berada dalam posisi ingin memveta kompli parlemen, saya pikir, dengan surat ini, dengan undang-undang ini. Ya kalau Kalau kalian nolak ya artinya memang kalian nggak mau. Tapi saya menginginkan ini gitu loh. ya tapi kan artinya kan setelah itu ya didiemin aja kan, tidak ada langkah-langkah politik misalnya dengan mengkonstruksikan ada sebuah kegentingan korupsi yang merajalela kemudian menerbitkan peraturan perintah pengganti undang-undang. Karena bolanya ada di parlemen sekali lagi. Persoalannya bolanya masih ada di parlemen gitu loh. Jadi ini hambatan terbesarnya saya pikir. Ya sama seperti undang-undang KPK dulu gitu loh. Tidak diinginkan oleh presiden, diinginkan oleh partai politik, dipaksakan menjadi undang-undang gitu loh. Sekarang juga ada satu undang-undang yang bisa bagus untuk pemberantasan korupsi diajukan oleh presiden, tidak dibahas gitu loh. Oke. Aku balik ke esensi yang soal lebih imajinatif ya. Andi kan sudah pengalaman sebagai jurnalistik, pernah berada di Jerman dan pengalamannya cukup banyak. Apa sih sebetulnya masalah yang menjadi akar masalah bangsa ini ya? Sehingga ya tidak sepesat katakanlah Korea Selatan dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang jadi akar masalah bangsa ini? Saya bukan melihat akar masalahnya, Mas Bud, tapi saya justru melihat adanya satu harapan ya. Jadi langkah kita itu trajektorinya udah benar nih, arahnya udah benar sebetulnya kalau kita lihat. Jadi saya percaya kalau kita paling gampang itu melihat kondisi kita ini adalah kita membandingkan Indonesia 20-50 tahun yang lalu. Ini kita ada di jalan yang udah longitudinal ya? Iya, ke belakang. betul. Dalam kita punya kebebasan, ada demokrasi, ada pemilihan umum yang bebas, ada kebebasan berpendapat, ekonomi tumbuh pesat. Jangan lupa ekonomi Indonesia ini sekarang tumbuh pesat. Negara-negara lain pada saat yang lain minus, Indonesia itu 5,3% tahun lalu ya. Proyeksinya juga sangat menjanjikan. Berbagai lembaga keuangan dunia bilang Indonesia itu akan jadi kekuatan ekonomi nomor 4 setelah Tiongkok, India, US dan kemudian Indonesia. Jadi saya percaya bahwa harapan itu ada. Nggak ada masalah yang Ada masalah. Kalaupun ada masalah ya, yang saya cemaskan adalah terkait dengan persatuan Indonesia. Kenapa? Karena potensi penggunaan politisasi identitas. Dan itu bisa membelah godaan yang sangat besar bagi para politisi. Dan itu juga menjadi ancaman. Betul, ancaman. Jadi kita melihat bahwa ada gelombang konservatisme beragama di Indonesia yang ditunggangi oleh para politisi untuk memenangkan pertarungan gitu ya. Dan ini berpotensi akan menjadikan Indonesia terpecah belah oleh konflik. Kalau kita belajar dari pengalaman banyak negara di mana politik identitasnya itu kuat, itu nggak ada yang maju. Pasti ada konflik berkepanjangan. Pakistan, Afghanistan, dan lain sebagainya. Jadi ancaman terbesar bagi kemajuan kita, buat saya itu adalah kalau misalnya masyarakat kita itu gampang diadu domba, dipecah belah berdasarkan politik identitas. Itu ancaman yang real kalau dalam pandangan saya. Karena di tengah masyarakat yang sangat konservatif ini, atau yang konservatismenya makin menguat ini, orang gampang disulut gitu loh sentimen keagamaannya. Itu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan Indonesia. Kalau negara bangsa di luar negeri yang kira-kira menjadi impian atau menjadi idola dari Andi Budiman, negara mana ya? Dalam soal apapun. Tidak ada yang utuh, tapi kira-kira mana yang relatif menjadi negara ideal itu? Yang ideal ya, saya sebetulnya suka Amerika, tapi belakangan setelah ada Trump itu saya jadi agak mulai berpikir tentang bentuk negara yang ideal ya. Tapi Amerika pada masa-masa keemasannya adalah salah satu contoh negara yang ideal. Ada kebebasan, politiknya stabil, ekonominya tumbuh pesat, dan kebebasan itu mendorong inovasi. Kekuatan terbesar Amerika itu adalah inovasinya, kemampuan masyarakatnya untuk berinovasi, dan inovasi itu didorong karena ada iklim kebebasan. Ada orang-orang itu bisa berpikir seliar mungkin, berekspresi, berimajinasi seliar mungkin untuk
kemudian menemukan sesuatu gitu loh. Tapi esensinya kebebasan. Kebebasan, saya percaya bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mendorong kemajuan suatu bangsa. Itu penting, salah satu yang penting. Kalau soal idola kepemimpinan, ya baik di luar negeri atau di dalam negeri, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ciri pemimpin yang menjadi idola dari Andi Budiman siapa ya? Mimpin yang ideal ya. Ya mungkin tidak terlalu ideal, tapi menurut Anda, inilah model-model kira-kira kepemimpinan seperti itu. Siapa ya? Saya harus berpikir keras. Saya kok sukanya Pak Jokowi ya. Jokowi. Ya nggak apa-apa, nggak ada problem. Jika memang Saya sukanya Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu ada di dalam situasi yang tidak mudah ketika memimpin Indonesia. Tapi dengan segala keterbatasan, beliau bisa mengatasi persoalan secara pelan-pelan, mengatasi situasi. Jadi Pak Jokowi ini adalah contoh presiden yang tumbuh bersama kekuasaan. Awalnya kelihatan jasnya terlalu besar. Banyak orang juga kan tidak yakin, meragukannya. Tapi lama-lama kok makin pas. Makin bisa mengatasi situasi. Ekonomi kita tumbuh dengan cara yang sangat mengesankan. Ini adalah satu keajaiban gitu. Saya kalau ke luar negeri, Mas Bud, saya ingat betul. Dulu kalau saya baca media di luar tuh isinya kalau ketika memberitakan Indonesia kalau ada bencana, konflik atau bencana alam atau konflik primordial. Tapi belakangan itu saya baca liputan media luar itu mulai melihat Indonesia ini dengan cara yang lebih optimisme, lebih menghormati, melihat ada harapan. Dan salah satu orang yang sering disebut itu adalah Pak Jokowi. Itu saya rasakan sebagai wartawan ya. Kalau dream Anda soal Indonesia, katakanlah 17 Agustus 2045, impian Andi Budiman, Indonesia 200 tahun akan jadi seperti apa ya? Indonesia akan jadi negara yang kuat, yang sejahtera ya, dalam artian saya percaya dengan arah kita akan ke sana gitu ya, karena saya melihat ada kreativitas di antara anak muda, ada keberanian, ada kecerdasan, kemudian jumlahnya juga besar. Di 2045 adalah puncak bonus demografi Indonesia. Kemudian arah untuk ke sana itu sekarang sudah dibangun fondasinya. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah pendidikan. Bagaimana agar bonus demografi ini bisa menghasilkan anak-anak muda yang cerdas, yang pikirannya terbuka, sehingga ketika mereka ada di puncak karir di tahun 2045, mereka akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Ada masalah apa dengan pendidikan Indonesia? Saya pikir ada persoalan yang sangat serius, terutama kualitas pendidikan tinggi. Padahal itu yang menjadi salah satu aspek yang akan krusial ya. Pendidikan tinggi kita itu yang menyebabkan banyak orang yang kalau mampu sekolahnya di luar negeri ya, karena mereka sadar bahwa kuliah di Indonesia itu tidak memadai untuk terjun ke dunia kerja atau masuk menjadi seorang saintis atau apapun gitu. Jadi saya pikir kualitas pendidikan tinggi ini adalah catatan yang sangat serius dan harus segera diperbaiki kalau kita ingin 2045 Indonesia jadi negara yang maju. Andi nyalek sekarang. Nyalek, Mas. Di mana? Jateng 1, Mas. Jateng 1 mewakili Kabupaten Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga. Oke. Apa yang yang Anda bawa ekspektasi ketika Andi Budiman kemudian memilih untuk menjadi anggota DPR di tengah terpuruknya persepsi publik soal DPR? Betul, ini memang sesuatu yang tidak mudah. Sejak awal masuk politik itu bukan satu pilihan, Mas Bud. Sebetulnya anak-anak PS itu ceritanya sama. Orang-orang yang kecewa pada partai atau kecewa pada politik, tapi akhirnya merasa bahwa harus turun gitu loh ke dalam dunia politik. Kecebur semuanya, nggak sengaja. Saya juga nggak pernah ada dalam bayangan saya sebagai seorang wartawan, aktivis itu untuk masuk ke dalam politik. Tapi kami merasa bahwa itu bisa dilakukan kalau misalnya ada orang-orang yang berani masuk ke sana, para profesional, anak-anak muda. Itu yang mendorong kami masuk. Jadi kalau ditanya apa yang mau kami kerjakan, paling gampang itu ngelihat PS itu apa sih yang akan dikerjakan kalau masuk parlemen. Lihat apa yang kami kerjakan di Kebon Sirih, di DPRD DKI Jakarta. Apa itu? Pertama, kami menjadi kekuatan yang efektif dalam mengawasi, mengontrol gubernur. Yang kedua, kami mengawal anggaran. Itu yang paling penting. Esensi dari politik itu adalah mengawal uang rakyat, Mas Bud. Karena ini kan uang pajak kita semua. Kita nggak rela kalau uang pajak ini dicuri dan lain sebagainya, dipakai untuk hal-hal yang keliru. Nah, kami ingin agar penganggaran ini berlangsung efektif, tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi. Jadi paling gampang kalau mau ngelihat kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya PSI masuk Senayan, lihat aja kami di Jakarta itu cuma ada 7 anggota, tapi sudah bikin sesuatu yang
ada disruption di sana, orang bilang gitu belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang gelisah, katanya mereka nggak berani main-main lagi untuk main korupsi gitu, main proyek gara-gara banyak anak-anak baru yang cerewet katanya, yang keras, dikit-dikit protes kalau ada nggak. Ada juga anggota DPR DPSI yang kemudian diberhentikan ya. Betul, itu bentuk komitmen kami karena memang yang bersangkutan ada tanda-tanda main anggaran. Tapi Jadi kalau Anda sendiri menjadi anggota DPR, yang dijanjikan Andi kepada konstituen Anda di Jawa Tengah satu apa? kalau saya pertama RUU perampasan aset ya. Jadi Oke. kalau PSI menang itu akan jadi program yang paling utama kami. Karena kami ingin itu agar segera disahkan, digolkan. Jadi kami akan berjuang at all cost agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Mereka yang tidak setuju dengan ini artinya setuju dengan koruptor. Sesederhana itu. Jadi saya merasa bahwa ini adalah salah satu cara kita untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tidak hanya pemberantasan korupsi tapi juga terhadap partai politik. Jadi kita akan memberikan contoh bahwa kalau diberi kepercayaan PSI itu akan bisa deliver. Kita akan bisa bekerja dengan baik, kita akan bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Ya contohnya juga Mas Raja Juli Antoni, Bro Raja Juli Antoni diberi kepercayaan sebagai wamen, dia menjalankan tugas dengan baik, bikin program, mempercepat program sertifikasi untuk rakyat, kemudian juga program sertifikat untuk rumah ibadah, karena kita percaya bahwa rumah ibadah itu harus punya dokumen yang untuk memastikan bahwa mereka ini aman, tidak diganggu dalam beraktivitas. Persisnya hubungan Anda sebagai caleg kalau nanti terpilih dengan konstituen akan dibangun seperti apa itu? Ya pasti kalau dengan konstituen ya pasti kita akan ada komunikasi yang rutin. Itu harus ada semacam rumah atau tempat di mana orang-orang itu bisa mengadukan masalah mereka terkait dengan persoalan mereka yang bisa mereka komunikasikan kepada saya sebagai perwakilan mereka di DPR pusat gitu loh. Jadi pasti komunikasi itu akan saya akan buka WhatsApp saya untuk warga masyarakat melapor dan kemudian mengadukan persoalan mereka, dan itu yang akan saya perjuangkan gitu loh. Meskipun sekali lagi DPR pusat itu wilayahnya, kewenangannya kan berbeda. Saya tentu akan menggunakan kaki-kaki kami di parlemen lokal di Semarang, di kota Semarang, Kendal maupun Salatiga untuk memastikan bahwa persoalan itu selesai. Yang sering terjadi kan ada diskoneksi, Ya, diskoneksi antara elit, antara anggota DPR dengan konstituennya. Nah, gimana Anda menjembatani connectivity antara elit dengan para pemilih itu? Nah ini kita di PS itu sebenarnya sudah mulai mencoba satu inovasi baru namanya aplikasi solidaritas. Jadi itu aplikasi itu adalah di mana konstituen di satu daerah pemilihan itu bisa melapor atau mengeluh atau menyampaikan keluhan atau persoalan kepada anggota parlemen secara langsung. Dan kemudian di situ ada nilainya apakah ini ditindaklanjuti atau tidak oleh parlemennya, anggota parlemen dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, maka itu akan bisa menjadi bahan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi itu cara kami menggunakan teknologi untuk mengatasi kesenjangan antara konstituen dengan orang yang sudah terpilih. Melalui ini kalau di Jakarta dulu ada clue. Jadi ada warga misalnya ada sampah menumpuk, dia ngeluh atau melaporkan, difoto dan sebagainya, kemudian diproses oleh dinas bersangkutan. Kalau dalam hal ini anggota parlemen PSI, cara misalnya indikatornya apakah dia sudah memberitahukan persoalan ini kepada kepala dinas, melaporkan apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Jadi ini cara kami mendekatkan antara konstituen dengan anggota parlemen terpilih. Bagaimana Anda menempatkan antara individu anggota DPR dengan polisi-polisi partai politik? Kadang-kadang kan ketika masuk di parlemen, kedaulatan individunya juga hilang juga, tergantung pada partai politiknya, fraksinya yang berbicara. Dalam soal ini saya pikir sejauh ini nggak ada sesuatu yang berbeda ya antara apa yang menjadi kebetulan. Iya saat ini ya. Tapi pada saya pikir sebagai anggota parlemen ya tentu yang harus dibela adalah suara masyarakat kalau memang ada kepentingan yang berbeda tadi gitu loh. Dan voting record-nya kadang-kadang gimana? Kadang-kadang kan tertutup itu. Voting record seorang calon anggota DPR itu juga tidak dikonsultasikan kepada konstituen yang memilih dia. Nah ini yang kita dorong sebetulnya ketika di Jakarta Mas Bud. Kita dulu di awal itu mendorong agar seluruh proses voting rapat itu dilakukan secara terbuka. Dan bahkan disiarkan secara langsung. Tapi waktu itu suara kita kalah. Karena sebagian besar atau hampir semua partai-partai lain tidak ada yang menginginkan. Waktu itu kita ingin agar seluruh rapat komisi itu disiarkan secara langsung. Karena itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengontrol perilaku dari orang yang mereka pilih.
Dan itu juga yang ingin kami lakukan kalau ada di Senayan. Oke. Jadi memang seluruh rapat tuh harusnya dibuka, disiarkan secara langsung. Tapi ketika Anda akan mengambil keputusan soal voting terhadap Undang-Undang A atau Undang-Undang B, sejauh mana bisa berkonsultasi dengan konstituen Anda di Jawa Tengah 1? Ya tentu kita harus ada komunikasi rutin ya. Itu hanya bisa terjadi, keinginan itu bisa kita baca itu kalau misalnya ada secara rutin anggota parlemennya sering ke dapil. Oke. Itu harus mesti. Kemudian ada keterbukaan dalam artian masyarakat atau konstituen itu bisa menghubungi si anggota parlemen secara langsung. Dan lewat Portal aplikasi phone. solidaritas itu Aplikasi aplikasi solidaritas terbuka. Dia syaratnya aplikasi solidaritas ini orang yang bisa melaporkan adalah orang yang sesuai dapilnya, Mas Bud. Supaya kita menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan. Misalnya orang dari Jakarta komplain tentang anggota DPRD di Semarang, itu kan nggak fair. Jadi dia harus login, kemudian ada kartu keluarga, tempat tinggal, ada menggunakan geotagging dan lain sebagainya, memastikan bahwa dia memang ada di daerah pemilihan itu dan memiliki kartu tanda kartu anggota PSI. Oh, hanya anggota PSI. Karena kita hanya ingin memastikan bahwa ini konstituen kita gitu loh, Mas Bud. Tapi kan konstituen tidak harus anggota PSI. Iya, tapi kita ingin agar ini bisa didengarkan oleh atau ini bisa terverifikasi gitu loh. Meskipun ya tentu kalau misalnya dia tidak anggota PSI juga tetap bisa melaporkan, tapi aplikasi ini itu dia bisa akan lebih efektif kalau misalnya dia menjadi anggota PSI gitu loh. Itu antara konstituen PSI dengan anggota parlemen dari PSI. PSI yakin di 2024 akan masuk parlemen? Saya sangat yakin karena beda sekarang ini kaki-kaki politik kita lebih kuat di tingkat lokal, Mas Bud. Di 2019 tuh kita punya 1,89%, tapi cuma syukurlah ada 72 kursi. Tapi misalnya bandingkan dengan partai lain, ada yang dapat 1,5%, tapi anggota parlemen lokalnya hampir 700 misalnya. Itu menandakan bahwa tokoh lokalnya sedikit. Nah, kita coba perbaiki itu dengan merekrut tokoh-tokoh lokal yang cukup baik, saya pikir sekarang. Oke, Andi Budiman, terima kasih ya. Jadi teman-teman, itulah obrolan saya dengan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Andi Budiman, yang telah menyampaikan dinamika politik di PSI, termasuk juga mimpi-mimpinya soal Indonesia dan komitmennya seandainya Andi Budiman terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Solidaritas Indonesia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Silakan Anda berkomentar di kolom komentar kalau ada yang setuju atau tidak setuju, dan silakan juga mengusulkan siapa caleg-caleg yang akan pantas diajak ngobrol di Back to BDM di edisi-edisi berikutnya. Thank you, Andi. Terima kasih, Mas Bud. Terima kasih banyak. Terima kasih. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.